Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang berbahagia. Kita lanjutkan materi kita bab 2 tentang koordinat Kartesius. Yang pertama, mengenal koordinat posisi sebuah benda. Koordinat itu dapat diartikan sebagai proyeksi tegak lurus dari titik ke dua sumbu. Nanti ada titik sumbu X dan ada titik di sumbu Y. Nah, kenapa disebut koordinat Kartesius? Karena tokohnya yang menemukan adalah Kartesius. Kemudian mengenal bidang bilangan. Ya. Kalau lihat di garis bilangan kita pelajari kelas 7, maka gerakan dari titik 0 ke kanan atau ke atas dinyatakan dengan bilangan positif. Kemudian gerakan dari titik 0 ke kiri atau ke bawah nanti dinyatakan dengan bilangan negatif. Nah, kalau kita gambar nanti di materi selanjutnya ya tentang menggambar sumbu X dan sumbu Y. Kemudian membuat denah lokasi benda. Kita buat denah lokasi seperti ini digambar. Yang satu adalah kantor pos, gambar kantor pos, kemudian 2 rumah Joni dan seterusnya. Dari denah tersebut kita dapat memperoleh informasi sebagai berikut. Kantor pos adalah nomor 1, itu terletak di sebelah barat rumah Joni. Rumah Joni ini posisinya di nomor 2 ya. Kita menggunakan arah mata angin di pelajaran IPS ya, ada barat sebelah kanan, timur sebelah barat sebelah kiri, timur sebelah kanan, utara atas dan selatan bawah. Maka rumah Joni posisinya ini ya, kantor pos itu adalah terletak di sebelah barat rumah Joni. Kantor pos rumah Joni itu nomor 2, maka sebelah kiri berarti sebelah barat. Kemudian kalau rumah sakit ya, maka posisinya adalah di mana rumah sakit? Rumah sakit itu nomor 9. Berarti posisinya adalah di rumah Joni. Ini rumah Joni ya, rumah Joni posisinya ada di bawah, berarti ada di sebelah selatan rumah Joni gitu ya. Kemudian berikutnya adalah menentukan posisi benda dari denah. Nanti kita buat denah atau peta, menentukan letak tempat atau benda di peta ya. Posisinya nanti agak ada peta. Kalau peta itu ada garis bayangan bujur timur dan bujur barat. Nah, ini yang kita tulis adalah bujur timur. Kemudian ada lintang utara, lintang selatan ya. Ini yang kita tulis adalah nanti lintang selatan. Posisi kota ya. Posisi kota Cilegon terletak di 105,5 bujur timur dan 6,5 derajat lintang selatan. Kita lihat titik koordinatnya. Cilegon ini adalah titiknya. Ya, posisi Cilegon adalah seperti ini ya. Cilegon titiknya di sini. Nah, ini posisi bujur timurnya adalah 106. Maka kita ada di posisi kotak garis ke atas ya. Itu bujur namanya di globe ya, di peta. Maka nilainya 106 bujur timur. Kemudian yang sebelah kirinya adalah lintangnya. Nilainya 6, 7, antara 6 dan 7 ada 6,5 sehingga ditulis 6,5 lintang selatan ya. Kalau ditulis secara lengkap akan menjadi 105 posisi kota Cilegon, 105,5 bujur timur dan 6,5 derajat lintang selatan ya. 105,5 derajat bujur timur dan 6,5 derajat lintang selatan. Kemudian mengenal koordinat posisi sebuah benda ya. Seperti ini kita buat koordinatnya ya. Membuat koordinat garis sumbu X-nya ini X. Kemudian ini adalah sumbu Y. Kita buat petak-petak dan kita letakkan gambar-gambar. Ada semut, ada nyamuk ya, ada lebah dan sebagainya.
Pada gambar di samping, pasangan bilangan letak seekor semut adalah 2,4. Semut posisi di 2,4. 2 maksudnya adalah 2 satuan di kanan titik 0. 2 satuan di kanan titik 0 di sini ya. Kemudian 4 satuan di atas titik 0. 4 satuan di atas titik 0 ya. Ini 4 di atas titik 0 sehingga ketemu titik semut di sini di posisi adalah 2,4 ya. Di sini kita buat 2,4. Nah, pasangan bilangan 2,4 dinamakan koordinat posisi. Posisinya ada di koordinat posisi 2,4. Duanya adalah tadi ya, 2 satuan di kanan sebelah kanan 0 dan 4-nya adalah 4 satuan di atas 0. Kemudian kita lanjutkan materi kita adalah menentukan letak titik dalam sistem koordinat Kartesius. Sistem koordinat Kartesius terbentuk oleh garis yang mendatar sumbu X ya, nanti dibuat ini sumbu X. Kemudian dan garis yang tegak lurus yaitu sumbu Y ya, sumbu Y memotong ya, bertegak lurus. Kedua garis tersebut berpotongan di titik 0 atau 0,0 ini ya, dan di sini titik 0. Kemudian titik 0 disebut dengan titik pusat ya, 0,0. Titik koordinat biasa ditulis dalam bentuk X, Y ya. X disebut dengan absis ya. Absis ini bernilai positif jika titiknya ada di sebelah kanan sumbu Y. Sebelah kanan sumbu Y itu adalah nilai positif ya, sebelah kanan sumbu Y. Kemudian bernilai negatif jika dia titik ada di sebelah kiri sumbu Y. Sebelah kiri itu bernilai negatif ya, sumbu Y. Kemudian Y disebut ordinat, maka bernilai positif jika titik yang ada di atas sumbu X. Jadi sumbu Y ini Y disebut ordinat ini akan bernilai positif jika titiknya ada di atas sumbu X. Nah ini ya, Y di atas sumbu X ini ya, semua ini bernilai positif ya. Posisi Y ini ya bernilai positif. Kemudian bernilai negatif jika titiknya ada di bawah sumbu X ya. Y ini kalau misalkan di bawah sumbu X, nah Y maka dia bernilai negatif ya. Garis tegak lurus pada bidang Kartesius membagi bidang menjadi 4 bagian yang dinamakan kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Pada kuadran 1 nilai X dan Y positif, pada kuadran 2 nilai X negatif dan nilai Y positif. Pada kuadran 3 nilai X negatif dan nilai Y negatif, dan pada kuadran 4 nilai X positif dan nilai Y negatif. Agar lebih jelasnya kita gambarkan seperti ini. Kuadran 1 bernilai positif semua ya, X dan Y-nya itu positif. Kemudian kuadran 2 ya, X-nya adalah negatif, Y-nya adalah positif. Jadi min, plus ya, negatif dan positif. Kemudian di kuadran 3 X-nya adalah negatif, Y-nya negatif. Kuadran 4 X-nya positif dan Y-nya negatif. Ya, kalau digambar sederhananya seperti ini. Nah, dalam bidang koordinat di samping kita lihat, kita gambar sebuah koordinat di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Titik A memiliki koordinat 3,2 ya. Titik A ini 3,2. Maka koordinat X itu 3, koordinatnya adalah 3 ya, koordinat X sama dengan positifnya 3, kemudian koordinat Y adalah nilainya positif 2 ya, positif, semua positif. Kemudian titik B memiliki koordinat min 2,4, koordinat S-nya adalah min 2 dan koordinatnya adalah positif 4. Titik C memiliki koordinat min 3, min 2. C ini min 3, posisi semua negatif semua ya. Sehingga koordinat X-nya adalah min 3, koordinat Y
min 2, semua negatif. Kemudian titik D ini 5,-3 ya, maka dia bernilai koordinatnya adalah X-nya positif 5 dan Y-nya adalah negatif 3. Nah, berikutnya contoh, tentukan letak koordinat A, B, C, dan D. Kita jawab ya, sesuai dengan gambar ini ya. Titik A ditunjukkan oleh absis 2 dan ordinat 3. Titik A absisnya adalah 2 ya. Dan nilai apanya? Absis itu adalah X, nilai X-nya ya, X absis. Ya. Kemudian dia memiliki absisnya positif 2 dan ordinatnya Y-nya adalah 3. Ya, positif 3, sehingga ditulis A dalam kurung 2,3. Titik B ditunjukkan oleh absis 5. Titik B, lihat absisnya adalah nilai X-nya adalah 5 ya, absisnya adalah 5. Kemudian positif ya, ordinatnya Y-nya adalah ditunjukkan dengan min 4 ya, negatif, sehingga ditulis B 5,-4. Kemudian titik C ditunjukkan oleh absis min 1 dan ordinat 5. C ini min 1 X-nya, kemudian Y-nya adalah positif 5 ya, positif 5. Ini negatif 1,5. C negatif 1,5. Kemudian dia ditunjukkan oleh absisnya X-nya adalah min 4 ya, titik D min 4 ya, ini absisnya atau X-nya. Kemudian ordinatnya adalah Y-nya adalah min 2, sehingga ditulis min 4 D min 4, min 2. Sekali lagi, karena ini posisi A adalah di kuadran 1, sehingga semua bernilai positif ya, 2 dan 3. Nah, kemudian kuadran 2 adalah min dan plus, nilainya min plus, sehingga hasilnya adalah di kuadran 2 itu posisi C ya, posisi C itu min 1,5 ya, min plus ya, min plus. Kemudian di kuadran 3 adalah nilainya semua negatif, maka kuadran 3 ini adalah D, sehingga semua bernilai negatif min 4, min 2 ya, min 4, min 2. Kemudian di kuadran keempat itu nilainya positif dan negatif, itu di titik B, sehingga nilainya positif 5 dan min 4 di titik B. Demikian materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik dan bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.